Datang orang bawa tarikat, apa pula ini katanya. Wah, dibanding-bandingkannya pula dengan katanya Rasulullah itu belajar ilmu tasawuf pula dari Hindu. Wah, Hindu ya Hindu lain sendiri, apa Islam tidak ada itu intinya. Di sinilah dia yang ilmunya yang sehebat-hebatnya. Nah, jadi oleh sebab itu kita tidak ada hingganya syukurnya datang kemari. Diuraikan sini cara ilmiah, inti saripati kunci kebesaran daripada al-Islam, yaitu kalimah Allah. Dengan kalimah la ilaha illallah itu adalah aku. Dia adalah asmaku. Dia adalah aku. Kalau datangnya daripada aku. Kalau aku salurkan daripada aku. Dan siapa yang menyebutnya masuk dalam bentengku, coba lihat tuh. Siapa yang masuk dalam bentengku terpelihara daripada segala azab sengsara dan kiamatku terpelihara semua. Dan bukan itu saja, aku beri dia ilmu laduni, aku beri dia kekayaan, rezeki 9,9% di samping diriku ditebarkan pada sisiku. Di dunia cuma 0,1%. Ini yang diperebutkan oleh 15 miliar manusia. Kalau aku punya, sampai ke akhirat ada rezekinya. Ini baru surga namanya. Surga identik dengan la ilaha illallah. Karena situ semuanya. Tidak mengerti orang itu apa la ilaha illallah. Kalau ini sudah dapat, Masya Allah. Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, kurnia ilahi itu. Ini yang kita pelajari di sini. Baru kita mulai mengetahuinya. Ayat tambah lama tambah keras. Apa engkau sanggup dalam 5 tahun, wahai orang yang baru, untuk menguasai kalimah Allah itu? Maka itu ayat itu malas menegakkan tarikat lagi sekarang. Mematangkan tarikat saja. Maka itu alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat. Siapa yang bertahun-tahun telah mengetahui akan tarikat Allah. Universitas saja 5 tahun. Apakah selesai dengan 5 tahun? Maka apa kata orang Inggris? Better late than never. Better late than no it. Nah, ya sudah katakan, hei orang dari Jawa, saya nggak datang ke sana lagi. Saya banyak kerja di kampung saya. Saya mau menoto kampung saya. Kalau kalian rezeki, carilah sama orang lain. Nah, dia matangkan ya. Wah, syukur kita matangkan itu. Tidak ada yang lain, itu dia. Kalau segala ilmu sudah habis, otakmu tidak bekerja, itu artinya itu. Apa artinya itu? Pingsan, mati segala ilmu. Ini harus hidup. Karena ini adalah maha hidup. Karena datangnya daripada yang maha hidup. Dia adalah ekuivalen dengan maha hidup. Tidak ada kamus kalah. Ya Hayyun, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Semua dia. Itu dia kalimah Allah. Dahsyat ini dia. Ini dia Islam itu. Nah, kemudian itu baru mengikut semua. Kalau tanpa kalimah Allah, tanpa Allah ini, apa artinya itu? Tanpa hadir dia. Tanpa cahaya saja bagaimana alam semesta? Tanpa matahari bagaimana alam semesta? Habis. Gelap gulita itu. Dengan akal dong. Apa mereka pelajari dalam sekolah-sekolah agama? Kenapa enggak minta bukti? Maha benar Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Katanya saja selalu, tapi enggak minta bukti. Tanya sebarang teknologi, kenapa? Maka itu orang teknologi tidak mau bicara dia. Orang tarikat dia bicara. Jangan tanya sama dia fikih. Dia mesti sekolah fikih baru tahu fikih. Tetapi ayat yang diberikan kepadanya itu inti saripati. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan tiap ayat yang diketahuinya. Bukan pula diam dia. Ini bunyi dia marah orang. Dihantam orang dia soal fikih. Loh, siapa dia? Profesor doktor medis. Tanya medis lah, jangan tanya fikih. Mentang-mentang dia orang tarikat, dia tanya fikih. Bukan tanya ayat yang diajarkan gurunya sama dia mengenai tentang kalimah Allah. Ayo tanya sama dia. Itu boleh. Tapi tanya fikihnya, tanya ini, tanya itunya, yang mana tahu dia. Tanya dokternya dia. Kalau dia insinyur, tanya insinyur dia. Jangan tanya fikih. Dengan ukuran itu nanti kata orang, oh ini dia si profesor doktor itu orang tarikat
Tanya fikih-fikih nggak tahu dia bagaimana dia sama Islam ini. Apa di situ kuncinya rupanya? Berhampir sama Tuhan. Berhampir ada. Dan kalau itu sampai semua ada di situ, itu yang mensucikan, membersihkan, membawa selamat, membawa rahmat, membawa kemenangan, semua membawa. Ini pula yang dihantam oleh orientalis. Puntang panting orang Islam itu coba. Nah, sekarang ayah hantam di sini, ayah tak mau tinggal tanggung lagi. Kau pikir kau bisa habis dosa tanpa berhampir dengan Tuhan? WhatsApp banyak bintang di naik WhatsApp, entah berapa juta ton itu pengampunan itu, kerahmatan itu, apa baru hendak bersih kita itu. Apa saja mesti berhampir sama Tuhan, baru taubat pun habis dihantamnya situ, rahmat pun semua di situ, surga pun di situ. Orang entah mencari-cari surga, dari mana kamu cari surga kalau nggak cari yang punya surga? Kalau nggak berkawan sama yang punya surga, kau lari kemana-mana itu kaji. Wah, saya bukan mengatakan salah. Tiap-tiap ilmu itu baik, tetapi pilih dong mana yang lebih inti. Umur pendek, mana yang lebih bernas, mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih hebat. Kalau cari duit mana yang jutaan, apa yang mau renceh-renceh saja. Mana yang intinya, mana yang kalau ada yang 50.000 itu carilah. Mana yang 100.000 satuan uang itulah. Yang satu sepeser dicari, ya boleh juga. Salah sih tidak, tapi belinya sampai mana. Nah, jadi untuk mengetahui saja bagaimana dahsyatnya kalimat, ilmunya sangat dalam. Kalau ini ketahuan, bergetar dirimu. Bergetar, kenapa bergetar? Tidak terhingga mengucapkan rahmat Allah itu yang dikurniakan Allah kepada kita yang tidak kita sadari. Waduh, sampai sekarang nggak sadar aja. Sekolah-sekolah tinggi agama banyak pengetahuan yang segudang ilmunya itu. Nah, tapi satu pun tidak mengakui. Gimana itu? Pernah dicoba? Tidak tahu dia coba. Waduh. Jadi percaya apa? Rasul kan mengatakan ilmu yakin, ainal yakin itu dusta. Aku yakin benar. Ini fakta, nyata, realita. Saya selalu mengatakan belief in God is no longer merely a belief. It has become to be a science of the highest dimension. Belief in God is no longer merely belief. It has become to be a science of the highest dimension. Saya mengucapkan selamat dan syukur kepada kalian ya, yang bertahun-tahun telah mengamalkan kalimat Allah ini. Sekarang tambah lamban, tambah nyata. Lihat dunia di luar, bukan main ya. Kemana negara saja? Hanya negara timur kita di sini, Republik Indonesia yang masih bertahan dalam kelestarian aman dan tentramnya ya. Yang lain semua goncang sama sekali. Kenapa begitu? Apa istimewa ini Indonesia? Bukan, yang istimewa adalah Kalimalang. Di mana dia ada? Kiamat dunia pun kalau datang Kalimalang ini ditunda loh. Nggak mau itu kiamat dunia kalau Kalimalang datang. Hancur pun tidak ada. Maka ini nggak menjadi perhatian sama seluruh dunia Islam. Masa kalimat Allah pula yang disunat-sunatkan itu. Kalimat Allah adalah aku. Nah, jadi jangan kaget ketajaman dan kekerasan fatwa ayah ini kepada orang yang baru ya. Ayah ini sudah kepepet di waktu ini. 5 tahun lagi nih. Tambah hari kan tambah ramai kalau lihat ini. Wah, kalau kita lihat bosnya, kita lihat Czechoslovakia kok perang baru lagi itu ya. Belum selesai perang yang ini sudah datang perang baru lagi. Wah ini, itu kenapa? Karena kalimat Allah tidak ada lagi. Kalaupun ada mangkui. Tahu tidak mangkui? Kalau kalimatnya hanya palsu saja, tiruan saja, bukan dia. Bukan yang maha, yang punya maha surga. Nah, mudah-mudahan kalian mendapat taufik dan hidayah dalam 5 tahun ini ya. Kejarlah itu. Coba lihat, agak ayah sudah malas berdakwah itu. Saya mau pergi ke Jawa, berapa universitas mengundang saya? 5. Ya, kena undangan, mula-mula sudah saya akui, ya.
Belakangan saya pikir-pikir banyak yang mau saya bina lagi lebih cepat. Sudah saya serahkan sama orang saja. Betapa dosa dan bodohnya dan ruginya itu. Masih ada orang yang menentang tarikatullah, ya Tuhan. Itu murni Islam, murni hadis, murni firman ilahi. Itu sudah disesatkan orang yang lama itu oleh orientalis itu. Periksa kembali dengan cara ilmiah teknologi dalam Islam. Itu sunnatullah, itu adalah law of God. Allah Ta'ala itu maha berhukum, bukan sontoloyo. Semua maha berhukum. Mengamalkan zikrullah juga maha berhukum. Jadi tidak sah menyebut Al-Quran tanpa disucikan. Al-Quran itu apa isinya? Firman-firman ilahi. Tidak sah menyebut firman ilahi kalau tidak disucikan. Firman ilahi antara lain apa? Kalimah Allah, kalimah al-hadisnya, semua di situ. Tidak sah itu. Kalau tidak sah dua kalimat syahadat, apa artinya? Batal Islam. Kalau batal Islam apa artinya? Kalau batal Islam, apapun kau bikin apa? Di dalam dasar itu batal Islamnya. Batal kalimah Allahnya. Jadi apa awak itu? Apapun dibaca, maka itu bu. Ayah selalu bertanya, sudah pernah diuji coba kalimah Allah? Sudah pernah diuji coba auzubillah awak? Sama saja itu. Sudah pernah diuji coba bismillah awak? Bismillah beserta dengan nama Allah. Wah, apa itu artinya? Kemenangan dok. Sudah pernah menang? Kalau makalah juga terus itu bohong. Bertentangan itu dengan artinya. Kalau enggak ketemu benar kebenarannya apa tidaknya, kok masih puas? Menunggu apa lagi? Kok enggak pernah diuji coba itu? Apa enggak takut itu? Enggak ada bukti. Ini orang Islam main-main juga lagi. Hari sudah begini kok. Nah, jadi ini hanya untuk kalian ya. Supaya apa? Supaya kalian rajin. Hanya kalimat Allah yang menghapuskan dosa. Itu yang bawa rahmat, ini yang bawa kemenangan, itu yang membawa segala-galanya. Allah. Coba tanya sama orang itu. Siapa membawa Allah katanya? Siapa menyehatkan Allah? Siapa menyelamatkan Allah? Allah atau kalimahnya yang asli, yang murni, yang datang dari dia. Nah, sudah diusahakan itu diam dia. Main-main hidup ini. Maka itu ayat tajam ya, tajam kepada kalian ya. Saya rasanya nggak sabar lagi nih. Nah, kita periksalah masing-masing diri kita. Kalau slip, kembali kepada rel. Kalau salah, kembali kepada rel. Bagaimana caranya? Lebih akrab, lebih hampir, lebih taat, lebih ubudiyah. Itu kehendak Tuhan. Kenapa? Aku ciptakan manusia untuk berabdi padaku. Itu semua sudah ada itu. Apa yang kau perbuat, begitu aku perbuat. Abdi engkau pada diriku. Aku santuni kamu. Kok jelas-jelas itu firman, kok tidak mengerti bagaimana sih? Nah, jadi alhamdulillah ya. Ini khusus untuk kamu. Kamu jangan ribut di luar. Jangan ribut di luar. Walaupun ini menggemparkan dirimu, tapi itu tajam. Bukan mengemparkan diri orang lain. Kenyataannya begitu. Kalau kamu nggak punya senjata, nggak punya duit, bagaimana kamu mau selamat? Di dunia ini mau belanja-belanja, nggak punya senjata, bagaimana kamu mau perang? Bagaimana mempertahankan diri? Nggak punya kalimah, bagaimana mau menang? Yang bawa kalimah, yang bawa kemenangan ya Allah sendiri. Tanya cara menyelamatkan Allah adanya. Sudah pernah berusaha berhampir sama dia? Sudah. Sudah pernah diuji coba, sudah pernah diperiksa keyakinan itu. Diam dia. Kok diam? Uji coba saja. Pergi cari jin di rimba, hantam dengan kalimat Allah engkau itu. Dengan na'udzubillah. Lari dia, bawa yang lari. Banyak uji coba. Kalau kalian terbirit-birit, lari ke mana? Lari ke Kutubul Amin aja deh. Kenapa begitu?
Mestinya lari ke Tuhan. Iya. Tubul amin ada salurannya barangkalinya. Nah, selamatlah engkau ya. Beramal baik-baik. Kita masih ada waktu ini ya. Nah, ayah bina yang lain. Kalau kalian datang, saya ladeni terus. Nah, di sini sudah datang. Ayah nggak datang pun jangan takut, jalan terus. Sudah ayah bilang nggak jumpa sama saya pun tidak apa. Tidak apa, asal ada hubungannya kemari, mudah-mudahan dapat petunjuk Tuhan ya. Bukan di sini istimewa, bukan, nggak ada orang yang istimewa. Nah, sekian fatwa ya dulu keras, mohon maaf kalau terlalu keras ya. Nah, semua di situ, mau tobat situ juga, mau tobat dia juga. Kalau nggak ada dia, bagaimana mau tobat? Yang terima tobat dia. Tapi harus ada rasul, ada talinya, ada channelnya, ada salurannya. Kalau tidak mau gimana salur sampai ke sana. Kita mengetahui segala sesuatu kan ada gelombang, ada getaran, baru sampai. Ilmiah semua itu dahsyat sekali. Ini agama Islam bukan sontoloyo, maha tinggi. Mahal Islam maha tinggi, maha akbar, maha dalam, maha pintar. Nah, sekian dulu ya. Maaf lahir batin kalau ayat terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.